Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Maya Fitria senang sekali kembali hadir dalam program Penegah Aceh. Dan seperti biasa kita akan mengulik informasi seputar perkembangan Aceh kali ini. Dan kita tahu bahwa saat ini memang telah dibentuk KKR Aceh dan Indonesia memilih Komisi Kebenaran sebagai opsi terbaik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu karena penyelesaian hukum melalui peradilan sulit dilaksanakan akibat terbentur persoalan politik dan teknis sehingga kemudian muncul usulan dibentuk Komisi Kebenaran. Dan di studio kami telah hadir Bapak Kausar Muhammad Yus yang merupakan Ketua Fraksi Partai Aceh untuk membahas tema kita kali ini yaitu tarik ulur KKR Aceh. Assalamualaikum Pak Kausar. Waalaikumsalam. Bagaimana sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, dan kita ketahui bahwa pada 2013 lalu DPR Aceh memang telah mengesahkan peraturan daerah atau kanun pembentukan KKR untuk menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Nah, sejauh ini sebenarnya pembentukan KKR di Aceh sendiri sudah sejauh mana? Alhamdulillah Komisi 1 DPR Aceh itu sudah selesai merumuskan memilih panitia seleksi pansel yang nantinya pansel ini akan memilih menseleksi 21 nama yang 21 nama ini kemudian akan diserahkan kepada Komisi 1 kembali untuk kemudian dipilih mana yang akan dipilih 7 orang anggota komisioner daripada Komisi Kebenaran tersebut. Dan yang menarik adalah tim panitia seleksi ini dipimpin langsung oleh Pak Ifdal Kasim. Pak Ifdal Kasim ini mantan Komnas HAM Indonesia di Jakarta, dan hampir semua yang terlibat di panitia seleksi ini adalah para aktivis hak asasi manusia. Ya, ada di sana ada Suraya Kamaruzaman dan teman-teman yang lainnya. Dan dari ada 5 yang terpilih untuk menyeleksi panitia seleksi ini sendiri. Iya. Ya, kalau menurut Pak Kausar sendiri sudah mampukah mereka nanti akan mengemban tugas untuk memilih 21 lagi untuk menyaring menjadi 7 ya, seperti Bapak sampaikan tadi? Kalau kita lihat pada kualifikasi yang ada sekarang, saya optimis bahwa tim seleksi ini akan mampu melakukan yang terbaik untuk KKR Aceh. Baik, dan jika kita lihat bahwa dari tahun 2013 baru akan bekerja di 2015 dan memasuki 2016, mengapa membutuhkan jangka waktu yang terlalu lama? Iya, karena kan yang pertama 2014 ini kan periode terakhir di DPR Aceh, dan kemudian juga sekaligus event politik pemilu juga di 2014. Jadi ya kita pahami saja. Nah, artinya mungkin ada kesibukan daripada anggota-anggota parlemen yang mayoritas itu ikut kembali dalam pemilu yang lalu. Artinya itu sehingga kemudian kenapa molor 1 tahun dari jadwal yang diharapkan gitu. Dan kita tahu juga bahwa udah lebih 10 tahun pasca terjadinya perjanjian damai antara RI dan GAM juga untuk pembentukan Komisi Kebenaran ini. Apakah ada kendala lain dalam pelaksanaannya? Iya, kalau dilihat secara keseluruhan ini terlambat. Mengapa terlambat? Sepatutnya KKR ini kan harus barengan dengan proses politik yang lain, misalnya seperti proses pendirian partai lokal, kemudian dan lain-lainnya. Artinya selepas dan undang-undang pemerintah Aceh LOGA juga sepatutnya harus seiring ya dengan KKR ini sendiri. Tapi saya pikir ya ini kan ada juga tensi politik yang harus kita pahami bersama, bahwa ketika kita bicara soal masa lalu ini kan sering sekali kita terbawa dalam satu situasi yang memang sensitif, ya, apalagi melibatkan aparatur negara. Dan kita juga pahami beberapa tahun yang lalu pasca perdamaian ini kan situasinya masih
masih fragile ya, masih sangat rentan terjadinya hal-hal yang tidak baik untuk keberlanjutan perdamaian. Nah, kenapa kemudian proses terhadap KKR ini menjadi diulur, saya pikir untuk mencapai sebuah kematangan situasi sehingga hal seperti ini dimungkinkan. Itu yang pertama. Bukankah ini mencerminkan bahwa pemerintah pusat juga berkeinginan untuk seriusnya agak terlalu kendor ini? Kalau bisa kita katakan pemerintah pusat sebenarnya kurang serius dengan KKR. Apalagi setelah undang-undang KKR nasional itu di judicial review kan, dan kemudian meskipun itu tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi artinya kan setelah Mahkamah Konstitusi menjudicial review kan dan kemudian menghapuskan undang-undang KKR di Indonesia, ini kan juga sesuatu yang bagi KKR Aceh juga menjadi sesuatu yang menyayangkan, sehingga kita khawatir bahwa KKR Aceh itu bisa saja tidak akan optimal karena hal yang mengatur di nasional, artinya undang-undang KKR itu sendiri itu sudah ditiadakan di tingkat nasional. Bukankah ketika ditiadakan di tingkat nasional juga hasil dari KKR Aceh ini juga akan bermasalah nantinya? Kita lihat nanti. Artinya saya artinya tidak baik juga kita prejudice terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, artinya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Artinya di Aceh maupun di Jakarta ini bagaimana KKR di Aceh ini harus berhasil, karena hanya ini satu-satu cara bagi korban untuk mendapatkan keadilan mereka. Saya pikir itu. Baik. Nah, jika melihat pemerintah Aceh sendiri mendukung tidak untuk keberlangsungan KKR? Oh tentu, ini kan kanun ini kan juga diusulkan oleh pemerintah Aceh. Lalu mengapa harus menunggu terlalu lama jika di sini juga bisa melakukan dengan sigap juga untuk mengadili sebenar-benarnya? Ya, artinya kan saya pikir tidak terlalu lama lah. Kalau 2013 dia menjadi kanun dan kemudian sekarang di 2014 November kita sudah bentuk panitia seleksi, dan insya Allah di 2015 KKR Aceh terbentuk. Tapi mestinya kan sudah 10 tahun yang lalu. Ya, kalau dilihat seperti yang saya sampaikan tadi, artinya kan pada tahun-tahun yang lalu ini kan ada sebuah kekhawatiran, artinya kekhawatiran terutama dari Partai Aceh ya. Dari Partai Aceh punya kekhawatiran khusus. Kalau ini terlalu didorong, ini kan kita khawatirkan, artinya ini menaikkan tensi yang tidak baik di Aceh. Jadi kenapa kemudian ya kita tunggu sampai kemudian situasi dan kondisi di Aceh benar-benar cukup matang lah untuk KKR ini dibentuk. Oke. Dan kita ketahui bahwa nantinya juga menjadi dasar hukum penerapan KKR di Aceh itu mengingat undang-undang KKR ini tidak jadi dibuatkan di DPR RI, menjadi permasalahan tersendiri yang memang harus diambil tindakan dari teman-teman kita, memang bekerja keras untuk hal ini. Iya, artinya begini, secara legalitas hukum kita kuat. Oke. Ya, kita yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 11 yang memang di sana juga berbicara soal KKR. Nah, sekarang kita buat kanunnya sebagai perangkat yang lebih teknis, artinya bagaimana KKR sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 bisa kita laksanakan. Nah, kalau sebelumnya kita juga sebenarnya menunggu Undang-Undang KKR nasional diimplementasikan sehingga kemudian bisa mengikut sertakan kasus Aceh ini menjadi bagian daripada penyelesaian hak asasi manusia secara nasional. Tapi kan kemudian setelah undang-undang nasional tentang KKR ini tidak ada lagi, nah ini kan kita khawatir sehingga kemudian kita majukanlah KKR Aceh, kita buat kanun sebagai instrumen hukumnya, penjabaran teknis daripada Undang-Undang Nomor 11. Nah, jadi kita secara hukum kuat, saya pikir. Secara hukum kuat ketika pemerintah pusat tidak
tidak berbarengan jalan pikirannya ini kan menjadi yang akan sia-sia ketika dijalankan. Ya, artinya sampai saat ini kita belum mendengar lagi. Belum mendengar lagi. Tapi dari tindakan yang dilakukan bisa mencerminkan bahwa ini akan merugikan kita juga. Ya, artinya kalau keputusan Mahkamah Konstitusi ini kan merugikan penegakan hak asasi manusia secara nasional, tidak hanya Aceh. Tapi kita yakin, kita coba yakin dengan pemerintah pusat hari ini, dengan presiden yang baru ini, saya pikir bahwa mereka akan mendukung KKR di Aceh. Ya, kita jalan dulu, kita lihat nanti di mana tersendatnya, baru kemudian kita komunikasikan lah, komunikasikan. Nanti akan kita komunikasikan lagi. Baik, dan buat pemirsa juga sesaat lagi kita akan kembali tentunya dengan informasi kita, yaitu tema tarik ulur KKR Aceh, dan tetaplah bersama kami di Penegak Aceh. Dinaikkan oleh Allah. Lantunan zikir dan tausiah penyejuk hati kami hadirkan menemani waktu rehat Anda bersama keluarga. Lewat program Cahaya Hati, kami mengajak Anda untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Cahaya Hati pada hari dan jam berikut, hanya di iNews TV Aceh, inspiring and informative. Saksikan Malam Anugerah Wali Nanggro 2015 yang dipersembahkan kepada lembaga kemukiman, kelompok masyarakat adat dan budaya, serta pelaku adat dan budaya perseorangan. Malam Anugerah Wali Nanggro 2015 ini akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 di Gedung AAC Dayan Dawud Darussalam, Banda Aceh, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, yang dimeriahkan oleh penampilan Liza Aulia, tari tradisi, tari saman, rapa igeleng, sedati, tari Melayu, tari gul, dan berbagai atraksi seni lainnya. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Wali Nanggro. Aceh, negeri paling barat Indonesia. Negeri yang kaya akan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Saksikan Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal di Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV Aceh, inspiring and informative. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Penegak Aceh bersama narasumber kita Bapak Kausar Muhammad Yus yang merupakan Ketua Praksi Partai Aceh. Dan seperti yang kita bicarakan tadi, memang membutuhkan komunikasi kita antara Aceh dan pusat. Dan kita ketahui juga bahwa banyak kritikan untuk pemerintah pusat dan pemerintah Aceh yang dianggap gagal mengungkap kebenaran praktik pelanggaran HAM di Aceh selama bertahun-tahun, di mana konflik ini sudah meletus sejak 1976 dan puncak kekerasan terjadi saat operasi militer yang digelar sejak 1989 sehingga kesepakatan damai yang ditandatangani langsung pada 2005 lalu. Dan ini mencerminkan bahwa dari jangka waktu sekian menuju sekian juga membutuhkan pemikiran yang luar biasa, butuh tarik ulur yang seperti Pak Kausar katakan tadi. Cuma angka yang jumlah tahun yang terlalu lama ini menjadi pertanyaan yang memang masyarakat ini bingung dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurut Pak Kausar gimana? Ya, saya pikir ini kan berangkat daripada pertimbangan-pertimbangan yang juga ketika pertimbangan positif itu bisa masuk akal, tapi ini sudah di luar ambang batas. Iya, artinya kalau menurut saya begini, artinya kita berhenti berpikir kenapa baru sekarang, Oke. Nah gitu ya.
Lebih baik kita berpikir bagaimana mengefektifkan ini, karena ini sudah diputuskan dan kawan-kawan sedang bekerja untuk ini. Jadi kalau kita terus, apresiasi juga kita buat apresiasikan teman-teman itu. Kalau kita terus berpikir kenapa baru sekarang setelah perdamaian 10 tahun yang lalu, ini 2013, 2006 ditandatangani, kenapa kemudian 2013 baru terbentuk? Ya, saya pikir berbicara masa lalu itu nggak akan melahirkan sesuatu juga kan begitu. Nah, sekarang sudah terbentuk, artinya ada ini inisiatif daripada kita berikan apresiasi kepada teman-teman di DPRA dan juga teman-teman aktivis yang mendorong kanun KKR ini dari dulu. Mereka mendorong KKR ini dan dalam perumusan kanun juga teman-teman aktivis hak asasi manusia di Aceh juga terlibat dalam membuat ini, dan sekarang barangnya sudah jadi gitu. Dan nah, bagaimana kita dorong yang sudah jadi ini betul-betul maksimal bisa berjalan di Aceh. Dan saya sebenarnya meminta dukungan semua komponen, artinya khususnya nasional ya dan internasional, artinya supaya KKR di Aceh ini bisa menjadi satu barometer, satu pilot project dalam penyelesaian hak asasi manusia secara nasional. Karena di KKR nasional juga gagal terbentuk. Artinya, nah sekarang kita sudah bentuk di Aceh, menggunakan kekhususan yang kita miliki, kewenangan kekhususan yang kita miliki. Nah, saya mengajak semua orang untuk mendorong ini agar ini berdaya guna untuk penegakan HAM di Aceh dan juga ke depan menjadi penegakan HAM di Indonesia. Karena kalau daya dorongnya hanya di lokal di Aceh, artinya saya juga pesimis ya. Nah, kalau daya dorongnya juga di Aceh, karena ini kan persoalan Aceh ini bukan persoalan Aceh, gitu ya. Tapi persoalan Aceh ini adalah persoalan nasional, di nasional dan juga persoalan yang internasional, artinya. Nah, segala kebijakan kalau tanpa didukung oleh kebijakan pemerintah di Jakarta, saya pikir ini akan jadi pepesan kosong. Itu yang kita khawatirkan. Tapi sekali lagi artinya kita berikan waktu kepada tim seleksi, dan ini juga sangat ditentukan oleh anggota komisioner yang akan terpilih nantinya. Siapa yang akan terpilih nantinya? Saya sampai hari ini belum dapat informasi dari teman-teman Komisi 1 itu tentang berapa orang yang sudah mendaftar, siapa-siapa yang sudah mendaftar. Ya, kita berharap teman-teman yang memiliki kualifikasi yang cukup hebat untuk duduk di sini, maka insya Allah saya pikir KKR ini akan jalan. Kriteria yang dibutuhkan sepertinya yang seperti apa ini? Ya, kalau bicara kriteria kan umum sekali, artinya ya tidak maksimal. Artinya yang umum juga harus spesifik juga. Iya, belum, paling usia belum 65 tahun, bisa membaca Al-Quran, kemudian orang yang tidak pernah dihukum lebih dari 5 tahun, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya politik. Kemudian peduli dengan hak asasi manusia, tidak termasuk pelanggar HAM dan segala macam. Saya pikir itu kan sangat normatif. Tapi yang kita harapkan artinya orang yang terlibat nantinya di KKR ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki track record perjuangan hak asasi manusia. Nah, dengan demikian artinya kita bisa berharap banyak terhadap komisi yang akan terbentuk ini. Butuh berapa waktu untuk panitia seleksi ini menyaring 7 kandidat nanti yang akan bekerja? Iya, mungkin dalam 2 bulan ini sudah kelar. 2 bulan sudah bekerja. Sudah kelar. Artinya 2 bulan ke depan mereka sudah bekerja. Sudah bekerja. Artinya setelah nama ini mereka kasihkan 21 kepada DPRA nanti yang akan memilih 21 nama ini menjadi 7 orang. Sekurang-kurangnya 2 orang perempuan. Kenapa harus perempuan? Kurangnya kenapa harus perempuan 2 orang? Ya, artinya ini artinya kan yang pertama kan korban juga ramai yang perempuan, ya kan? Artinya kemudian mereka juga akan perlu mewakili penanganan khusus. Yang kedua, kita kan juga kita pro terhadap gender ya, terhadap kuota perempuan. Nah, pelibatan perempuan. Nah, artinya sekurang-kurangnya 2 orang perempuan, lebih boleh, tapi tidak boleh kurang dari 2 orang. Jika tidak ada perempuan, ya nggak boleh dong, itu kan udah bahasa kanun. Intinya harus ada perempuan. Ya. Karena nantinya dalam KKR juga itu akan terbentuk pokja. Salah satu pokja adalah kelompok kerja perempuan.
Jadi nanti anggota komisioner ini mereka akan memilih ketua dan wakil ketua, dan kemudian ada 4 pokja, ya, termasuk salah satunya adalah perempuan. Nanti ada pokja kompensasi, ada macam-macam lagi yang lain, dan masing-masing dari anggota komisioner ini akan memimpin pokja-pokja ini. Nah nanti mereka akan bekerja mendorong komisi kebenaran sampai kepada mengeluarkan rekomendasi pada akhirnya, ya kan, apakah memberikan kompensasi atau reparasi atau dalam bentuk yang lain. Nah, baru-baru ini kita juga sudah membentuk satu kanun baru tentang Badan Reintegrasi Aceh. Jadi dalam Badan Reintegrasi Aceh ini ada salah satu klausul yang kita masukkan bahwa BRA itu menjadi lembaga yang akan melaksanakan rekomendasi daripada KKR Aceh terkait dengan reparasi dan kompensasi terhadap korban. Jadi itu akan ditangani oleh BRA. Kalau dalam kanun kan hanya disebutkan akan dilaksanakan oleh akan ditunjuk lembaga yang khusus untuk itu. Artinya BRA nanti yang akan langsung. Ya, BRA nanti yang akan melaksanakan rekomendasi KKR Aceh terkait dengan reparasi dan kompensasi. Karena berbagai persoalan juga banyak yang ditampung oleh BRA, dan mereka juga karena saat ini juga korban pelanggaran HAM ini masih terkatung-katung ketika harus menunggu 2 bulan. Apakah itu nanti akan 2 bulan atau harus menunggu lebih? Iya, lebih pasti kan. Pastinya KKR ini kan bukan kerja 3 hari 1 tahun atau 2 tahun. Tentu KKR ini membutuhkan kerja yang cukup lama ya. Apalagi usia KKR ini kan periode pertama ini kan 5 tahun. Untuk waktu setahun bisa lebih lah, nggak mungkin 1 tahun. Artinya terkatung-katungnya lebih dari setahun lagi berarti? Iya, semuanya kan proses. Artinya begini, yang harus kita apresiasikan adalah ini ada langkah yang kita lakukan untuk pemenuhan keadilan bagi masyarakat korban. Ini langkahnya. Nah, ketika kita bicara Komisi Kebenaran, kita bicara data-data, kita bicara tentang investigasi, kita bicara tentang membangun komunikasi dengan pelaku kan, dan juga dengan korban. Ini kan membutuhkan waktu. Saya pikir KKR 5 tahun mereka kalau mampu mereka clearkan kerja itu sudah terlalu cepat. 5 tahun, 1 periode berarti Pak. Nah, 1 periode mereka berhasil lampungkan, kalau menurut saya itu terlalu sangat cepat itu. Sangat cepat. Sangat cepat. Artinya ketika nanti pergantian mereka harus menurunkan kerja mereka lagi. Oh iya, kan mereka kan setelah terbentuk ya udah pasti kan mereka akan kumpulkan data dan informasi. Mereka akan bangun komunikasi dan segala hal, dan kita belum tahu lagi apa masalah-masalah apa yang akan dihadapi di tengah jalan oleh tim KKR ini. Tapi artinya saya yakin artinya kalau orang-orang yang dipilih nantinya adalah orang hebat, maka proses ini akan berlangsung dengan baik artinya. Yang paling penting kita lihat adalah kita sudah memulainya. Kita sudah memulainya. Itu. Ada nilai positif yang kita laksanakan saat ini. Dan buat pemirsa juga kami masih akan kembali tentunya dengan tema kita, yaitu Tarik Ulur KKR Aceh. Dan seperti apa kelanjutannya dengan Bapak Kausar Muhammad Yus, tentunya yang merupakan Ketua Fraksi Partai Aceh, sesaat lagi selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Kita dalam waktu dekat ini akan ada satu program istimewa untuk Banda Aceh, yaitu pengoperasian bus angkutan massal, yaitu yang namanya Trans Kutaraja. Trans Kutaraja ini adalah berprogram untuk yang pertama sekali untuk menghindari kemacetan di Banda Aceh, yang selama ini setiap tahun, setiap adanya penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru, itu Banda Aceh akan bertambah kendaraan sampai 15% setiap tahun. Itu mengakibatkan bertambahnya kemacetan di Banda Aceh dan menjadi beban bagi orang tua untuk menyekolahkan anak di Banda Aceh karena diwajibkan bahwa ada kendaraan pribadi. Maka dengan adanya angkutan massal ini, angkutan pribadi, kendaraan pribadi itu akan bisa dihentikan.
Maka dan selama ini juga anak sekolah yang menggunakan kendaraan pribadi tanpa izin atau SIM, belum memiliki SIM, itu adalah merupakan pelanggaran undang-undang secara besar-besaran. Maka oleh karenanya, dengan hadirnya angkutan massal di Banda Aceh nanti, ini akan memudahkan untuk menyekolahkan anak dan meringankan biaya sekolah, baik sekolah di SMA, SMP, dan SD, dan juga mahasiswa. Dan untuk program kita untuk SD, SMP, dan SMA itu akan kita bebaskan gratis kita bicarakan. Sedangkan untuk mahasiswa itu akan kita ringankan. Dan juga nanti anak sekolah itu akan kita larang untuk bawa kendaraan sebelum memiliki SIM di bawah umur, masih di bawah umur. Maka oleh karenanya kami himbau semua kepada masyarakat untuk mendukung bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Dan untuk itu sekali lagi kami mohon dukungan semua pihak untuk kelancaran operasional angkutan massal yang kita harapkan ini. Saksikan Malam Anugerah Wali Nanggro 2015 yang dipersembahkan kepada lembaga kemukiman, kelompok masyarakat adat dan budaya, serta pelaku adat dan budaya perseorangan. Malam Anugerah Wali Nanggro 2015 ini akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 di Gedung AAC Dayan Dawud Darussalam, Banda Aceh, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, yang dimeriahkan oleh penampilan Liza Aulia, tari tradisi, tari saman, rapa igeleng, sedati, tari Melayu, tari gul, dan berbagai atraksi seni lainnya. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Wali Nanggro. Selamat sore pemirsa, saya Itin Manita. Saya Rahman Nofia. Berbagai informasi terhangat dan terpercaya, serta berita-berita yang teraktual menemani Anda setiap saat. Kami mau menegakkan keadilan. Saksikan iNews Aceh pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV Aceh, inspiring and informatif. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dengan tema kita Tarik Ulur KKR Aceh, dan kita berharap nantinya tim yang bekerja juga bisa melaksanakan dengan baik. Dan namun ketika KKR ini sudah berjalan, ketika mendapat hambatan atau tidak bisa bergerak nih, ada hal lain memang harus diupayakan, upaya diplomasi mungkin untuk paling tidak ada dukungan dari pusat juga untuk melaksanakan hal ini. Nah, ketika mereka juga mendapat permasalahan yang memang sangat dikhawatirkan, tentu ini menjadi PR yang harus kita selesaikan bersama-sama, Pak Kausar. Iya, sebenarnya kalau kita mau bicara titik yang ideal dari proses KKR di Aceh, ini kan sebetulnya itu tidak hanya dengan modal surat keputusan gubernur. Oke. Nah, KKR artinya ada kepesimisan juga ini. Iya, apapun lah. Gitu kan. Nah, artinya kalau bicara titik yang ideal. Nah, KKR kita ini kan dipilih oleh DPR A, kemudian ditetapkan dengan SK gubernur. Oke. Nah, kalau ini ditetapkan dengan SK Presiden, ini akan menjadi lebih powerful dari segi politik maupun yang lainnya. Lalu langkah apa yang dikerjakan untuk supaya pemerintah ini memang betul-betul mendukung KKR di Aceh? Nah, dari awal kita berupaya untuk itu sebenarnya, untuk itu. Kenapa kemudian lama proses kemudian baru terbentuk KKR? Apakah tidak ditemukan titik untuk ada kesepakatan bersama? Iya, artinya yang undang-undang yang sudah terbentuk saja menjadi tidak ada lagi di secara nasional, kan apalagi yang seperti ini. Tapi saya pikir untuk Aceh kan situasinya menjadi berbeda. Ya, kita paham lah kenapa kemudian KKR secara nasional sangat sulit, ya. Apalagi ini kan terkait dengan sangat banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sejak masa-masa yang lalu, ya kan. Belum lagi kasus 65 yang juga sangat sensitif di Indonesia. Presiden mau minta maaf saja bisa jadi
satu polemik yang besar secara nasional, itu yang kasus 65 ya kan, apalagi Aceh ya kan, kemudian dan yang lain-lainnya di Papua juga. Nah artinya tapi kan secara komunal dan secara kolektif kita yang lebih siap ya, lebih siap di Aceh dengan segala perangkat yang kita miliki, kita paling siap melaksanakan itu. Nah sepatutnya itu presiden itu harus membuat surat keputusan SK khusus ya, surat keputusan presiden terkait dengan penyelesaian hak asasi manusia di Aceh, KKR di Aceh. Nah dan saya pikir presiden punya landasan untuk melakukan ini, karena sedari dulu sejak masa Presiden B.J. Habibie itu persoalan hak asasi manusia itu sudah ada TAP MPR-nya, di mana pemerintah pusat itu harus menyelesaikan ini. Itu zaman Habibie tahun 99. Artinya 99. Sudah berapa presiden Sudah berganti? Berapa presiden, dan kemudian TAP itu kemudian oleh Pak Habibie, dan juga kemudian pada fase selanjutnya Pak Gus Dur. Itu kan mereka bentuk satu DES dan disebut dengan DES Aceh ya, yang dibentuk juga untuk melaksanakan TAP MPR tersebut. Meskipun hal-hal ini tidak berjalan secara komprehensif, ya kan? Ada beberapa hal yang sudah dilakukan, kita tidak nafikan itu. Misalnya program diat misalnya untuk korban itu sudah ada sejak Pak Habibie. Kemudian mengangkat keluarga-keluarga korban konflik untuk menjadi PNS itu juga sudah dilakukan. Sejak artinya itu sudah berjalan. Artinya pemerintah pusat itu sudah melakukan beberapa tahapan terkait dengan penyelesaian masa lalu itu. Ya. Tapi kan ini kan tidak cukup, artinya dan setelah itu kita masuk dalam sebuah situasi darurat militer yang lebih besar ya daripada kasus sebelumnya. Dari kasus 8990 sampai sini kita masuk darurat militer, jadi lebih kacau lagi. Nah artinya sekarang sebenarnya itu pemerintah pusat, presiden harus melakukan SK khusus ya kan, untuk membentuk satu tim yang tim ini nantinya akan membackup ya, yang akan membackup KKR Aceh gitu. KKR Aceh terbentuk dia dengan satu tim, dia sudah ada SK gubernur, dan pusat kemudian membentuk satu tim dengan SK presiden yang kemudian kita bisa bersinergi gitu, bersinergi KKR Aceh dengan yang dibentuk oleh presiden. Dan saya pikir ini baru enak lah kita kerja, baru enak bagi teman-teman di komisi untuk kerja. Artinya tadi ketika Pak Kausar mengatakan bahwa yakin dengan walaupun presiden belum mengeluarkan surat keputusan, teman-teman di lapangan saat ini yakin bahwa ini akan berjalan dengan baik. Namun ya artinya kita kan filosofinya begini, lebih baik memulai daripada menunggu. Baik. Kan begitu. Filosofinya lebih baik memulai daripada menunggu. Ya udah, kalau daripada menunggu lagi ada prebohara anyet ya kan. Lebih bagus kita jalan. Jalan. Nanti ketika ada masalah apa, di mana dan segala macam, ya udah. Tapi ketika langkah-langkah yang ditempuh sampai saat ini untuk mengupayakan pemerintah pusat juga bisa mengeluarkan KKR Aceh ini diresmikan lah istilahnya. Ya sampai hari ini kan belum ada tantangan apapun. Belum ada tantangan apapun. Artinya ketika pemerintah pusat belum artinya pemerintah mengiyakan KKR Aceh itu bukan sebuah tantangan, belum memberi sinyal tidak boleh dan juga belum memberi sinyal boleh. Gitu kan. Nah, meskipun kalau kita lihat kepada aturan yang ada, ini kan pemerintah pusat tidak dalam kapasitas boleh dan tidak boleh. Nah, tapi kan artinya ya udah kita seperti saya sampaikan tadi, kita daripada menunggu lebih baik kita jalan. Di mana ada kendala di lapangan kita coba pikirkan. Pasti nanti kendalanya pasti hal-hal yang sifatnya non teknis. Dan ketika hal-hal yang tidak ada yang sifatnya non teknis, pasti yang dibutuhkanlah backup politik. Backup politik itu adalah yang paling manjur itu adalah surat keputusan presiden. Artinya akhir endingnya nanti berarti tetap surat keputusan presiden dan dukungan dari DPR RI tentunya. Itu backup politik
yang bisa dilakukan untuk maksimalnya KKR Aceh. Baik, dan buat pemirsa jangan kemana-mana, tentunya kita akan kembali mengupayakan seperti apa informasi yang akan kami hadirkan nanti di Tarik Ulur KKR Aceh. Tetaplah bersama kami di Penegak Aceh. Sebuah garis batas dari kejadian perkara. Rangkuman peristiwa kriminal sepeda motor juga dirangkai dengan info seputar lalu lintas. Semua dibahas dalam Polis Live. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Berbagai informasi terhangat yang terjadi di Aceh selama sepekan kami hadirkan untuk menemani hari libur Anda bersama keluarga. iNews Aceh sepekan pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV Aceh, inspiring and informative. Aceh, negeri paling barat Indonesia. Negeri yang kaya akan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Saksikan Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal di Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV Aceh, inspiring and informative. Selamat sore pemirsa, saya Itirs Manita. Saya Rahmanofia. Berbagai informasi terhangat dan terpercaya, serta berita-berita yang teraktual menemani Anda setiap saat. Kami mau negara keadilan. Saksikan iNews Aceh pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV Aceh, inspiring and informative. Ya pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam program Penegak Aceh, dan kita ketahui bahwa para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Aceh memang telah menunggu janji di mana pemerintah pusat, pemerintah Aceh juga harus merealisasikan pembentukan KKR ini sendiri. Dan ketika tadi disampaikan bahwa pemerintah pusat belum ikhlas dalam KKR Aceh ini sendiri, artinya berbagai permasalahan nantinya akan muncul ketika kita memaksa hal ini. Bukankah ini menjadi hal yang terlalu seperti pertaruhan antara partai Aceh sendiri untuk menuju ke tahun 2017 nantinya? Saya pikir begini, ini kan KKR ini kan masuk dalam salah satu agenda yang harus kita selesaikan. Oke. Dia sudah ada sejak perundingan antara GAM dengan Republik. Ya. Artinya di sana ada beberapa agenda-agenda lain yang juga belum selesai sampai hari ini. Artinya, nah tugas kita semua sebenarnya bukan hanya tugas Partai Aceh. Ya. Tugas semua kita, dan produk kanun ini juga bukan produk Partai Aceh, tapi ini produk DPR Aceh. Tentu ada partai-partai yang lain di sana. Nah artinya ketika kanun sudah dilahirkan, nah kita kan harus bisa memastikan bahwa kanun yang dilahirkan ini harus implementatif, ya, bisa dilaksanakan di lapangan. Nah itu yang menjadi tanggung jawab kita, bagian daripada kita semua, bagaimana kanun-kanun yang sudah dihasilkan ini bisa diimplementasikan. Nah KKR sendiri, kanunnya ditetapkan tahun 2013, begitu. Nah kita berupaya, artinya sebenarnya kita berupaya, ini kan menjadi janji daripada Jikir juga, salah satu janji daripada Jikir terhadap KKR kan. Jadi kita berupaya supaya ini juga bisa implementatif dalam pemerintahan Jikir. Tapi kan pemerintahan Jikir punya waktu 1 tahun lagi, jadi setidak-tidaknya KKR terbentuk. Gitu ya, dan kemudian menjadi tugas tanggung jawab pemerintahan selanjutnya untuk
memastikan supaya KKR ini benar-benar berhasil. Gitu. Oke, baik, supaya memang berjalan berhasil itu harapan kita semua. Harapan kita semua. Sebenarnya KKR ini konsennya kemana? Iya, konsennya sebenarnya kan kepada ada pengakuan daripada negara terhadap pelanggaran HAM di Aceh. Itu yang pertama. Artinya negara harus mengakui. Harus mengakui, dan setelah mengakui, kemudian ya kita minta maaf. Nah, kan? Tidak hanya negara, tapi juga elemen-elemen yang terkait dengan. Bukankah ini terlalu sulit dilakukan untuk meminta maaf? Iya. Artinya memang minta maaf itu sulit bagi orang di timur, sangat sulit ya. Cuman ini kan kita berjuang untuk kata maaf. Iya. Nah, itu berjuang untuk kata maaf. Jadi orang Aceh, masyarakat Aceh khususnya korban itu berjuang supaya negara dan elemen-elemen yang terkait dengan pelanggaran HAM pada masa lalu itu meminta maaf artinya. Dan ini kan tidak hanya negara kan begitu. Artinya ya bisa saja tindakan pelanggar HAM juga dilakukan oleh GAM, ya, Gerakan Aceh Merdeka, sebagai satu kelompok bersenjata, bisa saja. Jadi artinya kita tidak siapapun artinya, dan kemudian ke depan yang kita harapkan adalah bahwa negara maupun non negara itu tidak lagi melakukan pelanggaran HAM di Aceh. Jadi di sini bisa menjadi satu pelajaran bagi kita bersama artinya, sehingga tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Itu sebenarnya inti daripada KKR itu sendiri. Baru kemudian proses kedua ada reparasi, kita harus memperbaiki hak-hak daripada masyarakat korban, pun fiskis, sosial dan lain-lainnya. Juga kompensasi, misalnya dibakar rumah misalnya, ya negara juga harus membawa rumahnya kembali dan lain-lainnya. Bukankah ini sudah dijalankan? Iya, sudah dijalankan, tapi kan masih sangat kecil, ya, masih sangat kecil. Belum merata. Masih sangat kecil. Bahkan kalau kita bilang artinya belum paling baru 10% mungkin. Artinya BRA juga harus bekerja keras nanti. BRA harus bekerja keras nantinya setelah ini diinvestigasi, dilahirkan satu rekomendasi daripada KKR. Nah, mungkin nanti BRA bisa melakukannya gitu. Baik, berbicara tentang kebenaran artinya ada pelaku dan ada korban. Nah, ketika melihat hal ini untuk KKR Aceh sendiri, artinya mereka akan dihadirkan untuk mengakui, dan mereka juga akan istilahnya dia mengakui kesalahan, dan korban juga ada yang melapor. Iya, artinya kan ini kan proses minta maaf dan memaafkan ini kan adalah sesuatu yang sifatnya kerelaan. Apakah itu dimiliki? Nah, kita berharap kan kita masih punya budaya timur itu masih kita harap ya, budaya timur artinya itu masih juga, ada. Artinya gini juga ini Bang Kausar, bukankah kita tidak hanya meminta pemerintah pusat untuk meminta maaf, artinya kita sendiri juga dalam posisi yang benar atau yang salah ini? Iya, artinya kan dalam konteks ini kita siapapun, artinya siapapun yang pernah melakukan pelanggaran HAM dan setelah itu diinvestigasi oleh KKR Aceh sendiri, dan siapapun ya harus minta maaf. Itu konsekuensi dari KKR. Semudah itukah? Iya, sebetulnya harus semudah itu. Itu dari kata-kata semudah itu ya? Itu konsekuensi. Artinya konsekuensi ketika KKR terbentuk, kita harus konsisten dengan apa yang kita bentuk. Dan saya pikir artinya mari kita beri waktu kepada KKR Aceh untuk bekerja gitu. Artinya kalau kita terus berpretensi bahwa tidak mungkin dan segala macam kan juga sangat sulit artinya. Dan kita nggak punya cara lain artinya kecuali dengan memulai. Hanya itu cara yang kita punya. Kan juga kita tidak mungkin melakukan pressure yang harus dilakukan lagi oleh masyarakat cuma korban. Cuma ada satu jalan berarti ini. Hanya satu ya, kita memulai, di mana ada kendala, ya udah kita
kita carikan solusinya. Oke. Tapi permasalahan yang dikhawatirkan nanti ketika ini sudah berjalan sebenarnya apa? Kalau saya mengkhawatirkan soal kemampuan KKR Aceh ini untuk melakukan intervensi ke dalam dunia militer, tubuh militer. Oke. Karena ini kan ketika kita bicara soal pelanggaran HAM ini kan terkait dengan TNI Polri. Ya. Nah ini kan butuh butuh backup yang cukup kuat ini ya. Artinya kan karena TNI sendiri sebagai sebuah institusi negara yang khusus, artinya dia kan juga memiliki kekebalan yang khusus juga, ya kan secara institusional artinya. Nah ini yang kemudian bagaimana kita seorang jenderal misalnya katakanlah kemudian dipanggil oleh anggota KKR Aceh untuk memintai keterangan, ya kan terkait dengan apa yang pernah terjadi pada masa lalu. Nah, saya pikir kalau institusi TNI tidak mendukung ini akan sangat sulit. Artinya. Lalu apa yang akan dilakukan? Nah, artinya ini KKR Aceh harus mampu mengkomunikasikan ini. Ini yang saya sebut tadi kalau ini dilakukan dengan sebuah surat keputusan presiden, ini akan sangat tidak bisa mengelak istilahnya ya. Bukan tidak, iya presiden sebagai panglima tertinggi TNI kan, artinya ini akan punya daya yang kuat supaya terhadap keberhasilan KKR Aceh. Kalau nggak sangat sulit kan, sulit sekali. Ini kekhawatiran yang salah satunya atau ada kekhawatiran lain? Kalau menurut saya ini kekhawatiran yang paling terbesar. Yang paling besar adalah bagaimana sebuah Komnas HAM saja, ya, Komnas HAM saja itu. Ini bukan menebar pesimisme, tapi Komnas HAM saja yang yang itu juga dibentuk oleh undang-undang dan juga memiliki kendala-kendala khusus, ya terkait dengan institusi TNI. Terkait dengan institusi TNI. Artinya kita akan susah juga menembus hal ini ketika butuh kerja keras. Butuh kerja keras untuk. Artinya kerja keras, ketika kerja keras tapi presiden tidak mengeluarkan keputusan akan sia-sia. Iya, saya pikir di sinilah kemudian presiden kita itu ditantang. Ya kan? Presiden kita itu ditantang sejauh mana beliau pro terhadap penegakan hak asasi manusia di Berarti harus Aceh. Ada jalur khusus untuk menuju presiden juga ini? Ya saya pikir kan gubernur kita ini kan juga bagian daripada pemerintah pusat. Beliau adalah tangan pemerintah pusat di Aceh. Sepatutnya harus clear dong artinya. Kemarin Pak Yusuf Kala juga kemari, Pak Jokowi juga sudah beberapa kali ke Aceh. Saya pikir tidak sulit ini kalau ini dikomunikasikan dengan presiden. Tapi kan pertanyaannya sekali lagi artinya sejauh mana presiden kita ini aware dan bersimpati dengan penegakan hak asasi manusia di Aceh. Tapi saya sekali lagi tidak pesimis kan. Saya selalu yakin, selalu optimis, apalagi presiden kita ini kan banyak teman-teman pro HAM yang mendukung beliau ketika beliau naik kemarin. Jadi ya optimis saja. Kita lihat nanti. Seoptimis itu Pak Kausar ya. Mungkin nanti juga akan kita lihat seperti apa perkembangan penegakan istilahnya HAM di Aceh ini sendiri. Dan tarik ulur KKR Aceh akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Penegak Aceh. Kehidupan kota Jakarta penuh warna. Mengenang uniknya Jakarta tempo dulu. Mengulik jajanan dan wisatanya. Jakarta Today pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Beragam berita mancanegara akan menggambarkan kondisi dunia internasional. Menambah informasi dan wawasan pagi hari Anda. International News hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative.
sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan business opportunity di sekitar Anda. Infobiz, hadir Senin sampai Jumat, pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Memastikan hari Anda penuh informasi terbaru, disampaikan langsung setiap 1 jam. Cepat, aktual, dan update. iNews terkini. Hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Saksikan Malam Anugerah Wali Nanggro 2015 yang dipersembahkan kepada lembaga kemukiman, kelompok masyarakat adat dan budaya, serta pelaku adat dan budaya perseorangan. Malam Anugerah Wali Nanggro 2015 ini akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 di Gedung AAC Dayan Dawud Darussalam, Banda Aceh, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, yang dimeriahkan oleh penampilan Liza Aulia, tari tradisi, tari saman, rapa igeleng, sedati, tari Melayu, tari gul, dan berbagai atraksi seni lainnya. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Wali Nanggro. Seluruh aksi penyelamatan ini memakan waktu. Hadir langsung di tengah istirahat malam Anda. Rangkuman berita terbaru. Tahun 2009 dengan ancaman kurungan maksimal seumur hidup. Olahraga dan informasi ringan sehari penuh. Raiden melakukan perlawanan dengan cara yang sangat iNews keras. Malam. Hadir pada hari dan jam berikut hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Melewati aktivitas Anda bersama berita dari kami. Informatif, lengkap, dan menarik. Perbincangan bersama para narasumber dan kami siarkan langsung di siang hari Anda. iNews Siang hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Penegah Aceh, dan seperti pembahasan kita sebelumnya bahwa tarik ulur KKR Aceh memang wajib kita bahas di episode kali ini. Dan Komisi 1 DPRA memang telah resmi membentuk tim pansel atau panitia seleksi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR Aceh. Namun kita akan melihat seperti apa kinerja ke depannya, dan harapan masyarakat semoga nantinya memang pelanggaran HAM di Aceh ini bisa terlaksana, bisa diatasi, setidaknya tidak akan terjadi di kemudian hari, Pak Kausar. Ya, mungkin ada harapan untuk teman-teman kita yang di luar yang memang saat ini masih belum mendapat keadilan ini, Pak Kausar. Yang pertama saya memberikan apresiasi ya kepada teman-teman yang terlibat aktif dalam perumusan kanun KKR Aceh ini, dan juga baik yang di pemerintah Aceh, DPRA, dan juga teman-teman aktivis. Kemudian yang kedua, artinya meskipun kita tahu bahwa banyak kendala-kendala yang mungkin akan kita hadapi ke depan terkait dengan backup politik dari presiden, karena ini terkait dengan institusi negara yang sangat besar, dalam hal ini juga TNI, Polri, dan juga artinya saya pikir tahapan selanjutnya kepada kita semua, baik yang di DPRA, di pemerintah Aceh, teman-teman aktivis di Aceh maupun secara nasional, artinya, dan juga stakeholder yang lain, artinya bagaimana kita mendorong supaya KKR Aceh ini bisa berfungsi maksimal sebagaimana yang dimaksud oleh kanun tentang KKR itu sendiri.
Nah, untuk fungsi ini saya pikir perjuangan kita semua, kemudian untuk supaya presiden membackup ini, saya pikir ini penting. Okay. Nah, ini penting, presiden, Menko Polhukam, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri juga, supaya memberi dukungan yang konkret terhadap pelaksanaan KKR nanti. Nah, kalau ada dukungan politik ini, saya yakin bahwa ini akan berhasil. Satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa KKR Aceh ini dibentuk bukan dalam konteks mencari siapa salah terhadap apa yang terjadi pada masa yang lalu. Tetapi pendirian KKR ini konteksnya adalah kita tidak akan mengulangi lagi sesuatu yang sangat kelam yang pernah terjadi di Aceh, dan juga ini menjadi catatan khusus supaya apa yang terjadi di Aceh juga tidak lagi terjadi di belahan provinsi manapun di Indonesia. Nah, jadi KKR ini dibentuk dalam konteks ini, bukan mencari dan mensudutkan siapa yang salah. Nah, soal kemudian di sini juga artinya semangat kebangsaan kita dalam KKR ini juga dipertanyakan sejauh mana kita ini patriot ya terhadap negara kita ini. Artinya apa yang disebut nasionalisme patriot? Apa yang disebut dengan patriot adalah seorang patriot itu adalah seseorang yang berani mengakui kesalahannya dan minta maaf terhadap kesalahannya. Itu kalau menurut saya makna daripada patriot itu sendiri. Jadi artinya disinilah kita ditantang, ya kan? Nah, artinya negara kita ini menantang kita untuk kita sebagai warga negara, siapapun, jika pemerintah non pemerintah, apakah salah. kita benar-benar sebagai seorang patriot atau tidak. Saya pikir itu esensinya, dan saya pikir semoga artinya penantian masyarakat korban yang sudah lama terhadap terbentuknya satu proses seperti KKR ini bisa berlangsung dalam waktu yang tidak lama lagi. Baik, dan kita harapkan nantinya kelima teman-teman kita yang sudah terpilih bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bisa mengimplementasikan pekerjaannya juga. Dan buat pemirsa, demikian perbincangan kita di Tarik Ulur KKR Aceh, dan kita harapkan informasi kedepannya mungkin Pak Kausar bisa kita undang lagi terkait dengan perkembangan KKR ini sendiri. Dan saya mau ke depan harus diundang langsung ya teman-teman yang di komisi. Ya, sekaligus kita tidak ada kekhawatiran lagi intinya ya. Baik pemirsa, demikian dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Saya Maya Fitria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.